beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya Allah kita, ya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia-Nya, karena kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang besar. Terima kasih Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama Engkau. Kami boleh melewati hari-hari kami di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam tuntunan-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ini hati kami Bapa. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kami membawa segala kehidupan kami. Kami persembahkan yang terbaik untuk Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkarya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, nyatakan pribadi-Mu untuk setiap kami. Nyatakan rencana-Mu untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Engkau mengenal kami satu persatu. Kami semua biji mata-Mu. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Biarlah ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, boleh jadi ibadah yang benar-benar memberkati setiap kami. Jadi ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan lewat setiap hati, pikiran, tindakan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau tibakan, sertai sampai di tempat ini, juga boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, fokus kami kepada Tuhan, yang mau satukan hati kami, yang mau usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau izinkan Engkau Allah Kudus bertahta, berkuasa di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh melihat Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati, memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, itu yang memampukan kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Mari siapkan hati, kita mau sembah Dia. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami naikkan pujian penyembahan kami Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami kagum akan segala kebaikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pujian penyembahan yang terbaik dari kami. Haleluya. Amin. Saya lagi berkemuliaan yang besar. Amin.
menyertai kita, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan. Sama katakan kita di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Karena itu kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti itu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, bila dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga membuat hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Selalu kembali bersama. Shalom. Puji Tuhan. Rasanya bisa tolong dikasihkan sedikit sampai ya, terima kasih, tripenya mungkin bisa ditambah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini
manusia yang bernilai dan berkualitas. Sekali lagi, manusia yang bernilai dan berkualitas. Tentu setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang termulia dibanding ciptaan-ciptaan yang lain, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka pasti seharusnya kehidupan kita sebagai makhluk yang termulia memiliki kehidupan atau menjadi manusia yang bernilai dan berkualitas. Berkualitas itu bermutu. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membeli sebuah barang, tentu kita sangat berharap bahwa barang yang kita beli, yang kita miliki, itu adalah barang yang berkualitas. Karena apa? Seandainya barang yang kita beli itu kurang atau bahkan tidak berkualitas, maka biasanya waktu penggunaannya itu singkat. Ya, apa saja itu? Ya, mungkin para ibu-ibu menggunakan tas. Kalau tasnya itu tas yang kurang atau bahkan tidak berkualitas, wah, tas itu akan cepat sekali mungkin robek, ya, dan sebagainya. Sehingga baru sebentar digunakan sudah tidak lagi bisa digunakan. Karena apa? Tidak berkualitas. Tapi sebaliknya kalau sesuatu yang berkualitas itu biasanya masa penggunaannya itu panjang. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik mutunya, maka biasanya barang itu akan memiliki jangka waktu penggunaan yang semakin panjang. Nah, karena itu semua orang rindu, ya, memiliki barang yang berkualitas. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan diri kita? Adakah kita yang hidup sudah menjadi manusia yang bernilai dan berkualitas? Tentu yang bisa mengukur apakah kita sudah bernilai, apakah kita sudah berkualitas, itu adalah Tuhan. Ya, kalau kita sendiri kadang-kadang bisa keliru, apalagi kalau kita menilai orang lain. Seringkali kita hanya melihat menilai berdasarkan penampilan luarnya, penampilan fisiknya, sesuatu yang terlihat. Ya, mungkin kalau kita melihat seseorang mengenakan pakaian yang bagus, lalu mungkin peralatan aksesoris yang bagus atau bahkan mungkin mahal, kita menganggap wah, ini orang yang hebat. Ya, mobilnya bagus, rumahnya mewah kayak gedung, ya, mungkin apalagi yang lain yang dipakai itu serba bagus. Lalu kita berkata, wah, ini orang yang hebat. Nah, seringkali kita hanya bisa menilai seseorang dari penampilannya saja, karena memang itu kemampuan manusia melihat hanya sebatas fisiknya, penampilannya yang kelihatan secara pandangan mata jasmani. Tetapi apakah itu menunjukkan, membuktikan bahwa itu adalah manusia yang sungguh-sungguh bernilai dan berkualitas? Ternyata belum tentu. Ya, ayo kita akan lihat ada satu kisah di Alkitab, di dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima, di ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Daniel pasal yang kelima di ayat yang ke-18 mulai. Saya akan bacakan, kalau sudah bisa lihat menyimak dari Alkitab, ataupun tentunya menggunakan digit yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Daniel 5 ayat yang ke-18 mulai. Ini ucapan Daniel, ya. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Jadi ini ucapan Daniel kepada Raja Belsyazar. Raja Belsyazar ini adalah raja dari kerajaan Babel atau Kasdim. Ya, nah, Belsyazar adalah anak dari Raja Nebukadnezar. 19. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar itu, maka takut dan gertala terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa,
dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Jadi Nebukadnezar punya kuasa yang luar biasa. Waktu itu bisa menaklukkan banyak sekali daerah jajahan, termasuk Israel. Tetapi ketika Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, bukan hanya angkuh tetapi terlalu angkuh, berarti sangat sombong, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. 21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Saya jelaskan dulu ya, jangan ditutup, nanti kita lanjut ke berikutnya. Jadi Raja Nebukadnezar yang punya kekuasaan yang begitu besar, yang begitu hebat, ya, dia punya banyak sekali kerajaan-kerajaan lain yang bisa ditaklukkan oleh kerajaan Babel atau Kasdim ini, saudara, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Termasuk kerajaan Israel waktu itu kalah dan banyak yang ditawan, termasuk Daniel yang jadi tawan. Nah, di tengah kejayaan kesuksesan besar Raja Nebukadnezar, jadi bukan cuma sombong, tapi sangat sombong. Alkitab berkata terlalu angkuh sehingga akhirnya direndahkan oleh Tuhan Allah, ya, sampai berkelakuan seperti binatang. Bayangkan raja yang hebat, ya, raja yang sangat luar biasa, direndahkan oleh Allah. Kelakuannya jadi seperti kayak hewan. Terpaksa disingkirkan dari istana, diungsikan keluar dari istana, tinggal di hutan, makan rumput, jalannya merangkak, betul-betul dipermalukan. Ya, jadi dia lupa bahwa dirinya ini manusia, sehingga dia sampai melakukan kelakuan atau tindakan seperti seekor binatang. Ya, ini namanya, ya, ini ya, otaknya yang sehat itu dibuat jadi miring, sehingga tidak mengenali dirinya sebagai manusia ciptaan termulia. Sungguh-sungguh dipermalukan. Benar kita berkata, yang sombong, yang tinggi hati akan mendahului kejatuhan, kehancuran. Ini dialami oleh Nebukadnezar. Lanjut. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi Belsyazar waktu melihat ayahnya seperti itu, Belsyazar itu tahu. Belsyazar menyaksikan peristiwa ayahnya dipermalukan seperti itu, tahu. Mungkin sebagai anak dia juga kaget, tuh bapakku kok jadi kayak gini. Maaf, kok jadi agak nggak waras, bukan cuma nggak waras ya, sangat nggak waras loh. Gila, kelakuannya seperti binatang, makan rumput, jalannya merangkak, bapakku kok kayak gini. Diasingkan ke hutan dan sebagainya. Anaknya Belsyazar melihat hal itu. 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Jadi walaupun Belsyazar melihat peristiwa itu, tapi tetap Belsyazar itu sombong. Perkakas dari baitnya, dari bait Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dan pasukannya pada waktu mereka mengalahkan Israel. Peralatan bait suci di Israel itu diambil, ikut dibawa ke Babel. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Jadi perkakas yang digunakan untuk hal-hal yang suci di bait Allah itu dipakai untuk pesta pora, minum anggur dan sebagainya. Lanjut, tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga
besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Amin. Jangan ditutup dulu ya, nanti ada ayat berikutnya yang saya akan ajak kita baca. Jadi waktu itu betul-betul ya, walaupun si Belsyazar yang jadi raja menggantikan ayahnya melihat peristiwa ayahnya dipermalukan seperti itu karena sombong, sampai akhirnya ayahnya dipulihkan. Setelah sadar dipulihkan, dia mengakui bahwa Allahnya Israel, Allahnya Daniel itu Allah yang maha besar yang harus disembah. Ya. Nah, Belsyazar melihat itu semua, tapi dia sepertinya kayak mengabaikan, sepertinya kayak melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada ayahnya. Dan setelah dia jadi raja, dia juga jadi orang yang sombong. Ya, bukan niru yang baik, tapi niru yang tidak baik. Ya, nah jadi karena itu penting ya para orang tua untuk memberikan keteladanan yang baik. Ya, supaya keteladanan yang baik dari kita para orang tua itu ditiru, diikuti oleh anak-anak. Ya. Nah, untuk yang anak-anak saya titip pesan, tiru yang baik dari orang tua. Karena orang tua itu juga manusia. Namanya manusia bisa salah. Jadi kalau yang salah, yang nggak baik dari orang tua, ya jangan ditiru, jangan. Ya, seperti Belsyazar niru yang nggak baik dari bapaknya. Bukan setelah bapaknya sadar bertobat lalu mengakui kebesaran Allah itu yang ditiru, enggak. Yang ditiru malah kesombongannya. Ya, perkakas baik Allah yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang suci, ya, itu digunakan untuk pesta pora dan sebagainya. Oke, nah sekarang saya lanjut ya. Langsung lompat ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel ufarsi. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja. Jadi yang nimbang ini Allah. Dan didapati terlalu ringan. Sekali lagi, didapati terlalu ringan. Dengan kata lain, tidak berkualitas, tidak bermutu di mata Tuhan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Cukup sampai situ. Jadi seorang raja yang luar biasa dapat warisan dari ayahnya, kerajaan yang sangat besar yang menaklukkan banyak sekali daerah jajahan. Secara manusia ini pasti orang yang hebat, ya. Kalau di mata manusia, wah ini pasti orang yang luar biasa. Ini pasti orang yang punya mutu hebat di mata manusia. Tapi saudara perhatikan, Allah ngomong melalui tulisan. Ini apa? Ada telapak tangan yang menulis di dinding, ya, sampai membuat Raja Belsyazar dan semua yang ada di ruang itu gemetar ketakutan. Melihat ada tangan tanpa tubuh, ya, tangan nulis di dinding. Wah, di tengah pesta itu mereka ketakutan, kaget dan ketakutan melihat peristiwa itu. Dan ternyata tulisan dari yang ada di dinding itu punya arti. Setelah ini Allah, ya, Allah menghitung, ya, lalu Allah menimbang, didapati bahwa ternyata raja yang hebat di mata Tuhan itu terlalu ringan. Bukan cuma ringan, saudara, tapi terlalu ringan. Dengan kata lain, tidak bernilai di mata Tuhan, tidak berkualitas di mata Tuhan. Padahal raja loh, saudara, raja loh. Bukan cuma orang biasa loh ini, bukan cuma jenderal, raja. Di mata manusia biasanya, wah ini orang top nomor 1 ini. Tapi di mata Tuhan ditimbang terlalu ringan. Allah memutuskan kerajaannya akan dipecah, kerajaannya akan dibagi, kerajaannya akan hancur. Dan benar kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, akhirnya Raja Belsyazar mati, terbunuh.
Ya, jadi ini membuktikan kepada kita bahwa seringkali penilaian manusia itu salah. Sesuatu yang kita anggap ini bernilai, ini bermutu, ini berkualitas, keliru. Raja yang hebat pun di mata Tuhan ternyata tidak punya mutu yang baik, terlalu ringan. Ya, Samuel juga pernah salah waktu pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja menggantikan Saul. Pikiran Samuel bekerja, dia tidak minta petunjuk Tuhan, ya. Dia pikir waktu lihat Eliab, wah tentu ini orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Penampilannya hebat. Eliab, memang Eliab ini salah satu anak Isai, kakaknya Daud yang tertua, yang sering pergi berperang. Ya, jadi kalau sering pergi berperang, saya kira mungkin dia punya tubuh yang terlatih, tubuh yang tegap, penampilan yang sangat baik. Lalu Samuel berkata dalam hati, tentu ini orang yang akan diurapi Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Samuel, kamu salah, kamu keliru. Bukan yang dilihat Allah, yang dilihat manusia. Manusia melihat yang di luar penampilan, tapi Allah melihat hati. Jadi saudaraku, ternyata bernilai dan berkualitas di mata Tuhan itu tidak sama dengan bernilai dan berkualitas di mata manusia. Manusia hanya bisa melihat penampilan fisik sesuatu yang sifatnya jasmania atau materi. Tetapi Tuhan ternyata tidak melihat hal itu. Ya, kekayaan, kemuliaan, kedudukan, jabatan, popularitas yang dimiliki oleh Belshazzar sebagai raja yang hebat atas kerajaan Babel tidak membuat Raja Belshazzar menjadi seorang yang bernilai dan berkualitas. Sehingga Tuhan berkata terlalu ringan, terlalu tidak bermutu, terlalu tidak berkualitas. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimanakah sebenarnya seorang manusia yang bernilai dan berkualitas di mata Tuhan. Ya, karena saya yakin sebagai umat Tuhan tentu Bapak Ibu Saudara rindu untuk kita sebagai ciptaan Tuhan boleh menjadi ciptaan atau manusia yang sungguh-sungguh punya nilai, bernilai dan berkualitas di mata Tuhan. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, orang yang bernilai dan berkualitas di hadapan Tuhan tentunya ya, di mata Tuhan, itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Sekali lagi, orang yang tahu menghormati Tuhan. Raja Belshazzar, dia tidak tahu menghormati Tuhan. Perkakas bait suci digunakan secara sembarangan. Dia tidak meninggikan Allah, meskipun sudah melihat peristiwa yang menimpa ayahnya. Dia tetap menyembah para dewa-dewa. Padahal ayahnya setelah bertobat, ayahnya bilang, Allah Israel, Allahnya Daniel, itu Allah yang maha tinggi, yang harus disembah. Tapi Raja Belshazzar tidak lakukan, tidak mengaku yang itu. Tidak menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal 2, ayo kita lihat ya, 1 Samuel pasal 2 di ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini janji Tuhan kepada Eli, ya, Imam Eli yang waktu itu menjadi hakim. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi Eli waktu itu sebagai hakim atau pemimpin atas Israel, ya, Elinya sendiri waktu itu berlaku yang baik. Tetapi sayang, dia tidak mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Anak-anak Eli setelah mereka tumbuh dewasa, Elinya sudah jadi tambah tua. Ya, Alkitab mencatat pandangannya Eli sudah karena tambah tua, kabur, badannya semakin gemuk. Maaf,
Ini cuma Alkitab saja. Biasanya kan begitu, kalau sudah tambah tua kan tambah gemuk. Ini sebaiknya saya tetap pesan para bapak ibu ya, saya pun juga usia bertambah, jaga badan kita ya, supaya nggak tambah gemuk ya. Karena kalau tambah gemuk repot. Ini kaki bisa gampang sakit dan sebagainya. Ya belum lagi timbunan penyakit yang lain. Ya. Nah ini tambah lama tambah gemuk. Jadi akhirnya dia sehari-hari cuma duduk saja ya di dekat pintu gerbang sebagai pemimpin atas Israel, sebagai hakim atas Israel. Nah anak-anaknya ketika tumbuh dewasa melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. Dicatat oleh Alkitab sebagai orang-orang yang dursila. Dursila itu malah bejat. Ya, kalau ada perempuan-perempuan yang melayani di bait suci, maaf, anak-anaknya ini Eli ya tidur dengan perempuan-perempuan itu. Ya, dipaksa melakukan tindakan asusila. Korban persembahan yang harusnya diberikan kepada Allah lebih dulu oleh anak-anaknya Imam Eli dicocok dulu, diambil dulu sesuatu yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek dipersembahkan kepada Allah. Wah, banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya Eli. Dan tentu ini Tuhan gak suka. Dan melihat hal seperti itu, Eli diam saja. Orang tua, ingat orang tua punya tanggung jawab. Karena orang tua adalah wakil Tuhan buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak salah, harus diingatkan, dinasehati, ditegur. Harus wajib. Karena orang tua adalah wakil Tuhan buat anak-anak. Tentunya menasihatinya dengan kasih, ya, bukan marah-marah, tapi dinasihati dengan kasih. Karena kalau sudah dinasihati, anak-anak itu menjurus atau mengarah kepada kehancuran. Seperti ini anaknya ini, tidak menghormati Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, ia kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, menghina Tuhan, akan dipandang rendah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, orang yang bernilai atau berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Ya, karena orang yang tahu menghormati Tuhan, dia akan juga dihormati oleh Tuhan, dipandang bernilai, dipandang berkualitas oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu menghormati Tuhan seperti Raja Belsyazar, seperti anak-anaknya Imam Eli, dia dipandang rendah, tidak bermutu, tidak berkualitas, ditimbang oleh Tuhan terlalu ringan. Satu ayat lagi, Maliaki pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani. Orang yang menghormati Tuhan, itu juga berarti orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu memperhatikan kehidupan orang seperti itu. Dikatakan mereka akan jadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Wow, kalau jadi milik kesayangan itu luar biasa. Ya, saudara punya barang yang kesayangan saudara, pasti barang itu saudara jaga. Ya, saudara simpan dengan baik. Karena barang kesayangan. Tapi kalau barang yang kurang disayangi, barang yang biasa-biasa saja, sudah kita taruh asal-asalan, kita letakkan asal-asalan, hilang, ya sudah tidak masalah. Karena bukan barang kesayangan, barang biasa-biasa. Tapi kalau barang kesayangan, wah, saya percaya disimpan, dijaga, diperhatikan dengan sangat luar biasa. Kalau hilang, waduh, pasti bingung. Pasti bingung, cari, tidak ketemu, malam tidak bisa tidur. Kepikiran ini barang kesayanganku di mana ya? Karena ada kesayangan. Diperhatikan, dijaga, dirawat. Orang yang tahu menghormati Tuhan, Alkitab berkata orang itu akan jadi kesayangan Tuhan sendiri. Wah, luar biasa.
dicintai Tuhan, kesayangan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi karena itu, ayo kita mau belajar jadi orang yang bernilai, yang berkualitas. Yang pertama, orang yang tahu menghormati Tuhan. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan menghormati itu seperti apa ya. Tentu Bapak Ibu tahu ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang punya kedudukan tinggi, ya, Pak Lurah, Pak Camat, apalagi Pak Gubernur atau Ibu Gubernur, ya, Bapak Presiden, tidak berani sembarangan. Mengapa? Karena kita menghormati mereka. Bagaimana terhadap Tuhan? Kalau kita bertemu dengan Tuhan, adakah kita menghormati Tuhan? Ya, nah, karena itu salah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Kalau ibadah itu HP mesti di-share. Sedapat-dapatnya kalau bisa di airplane, itu jauh lebih baik. Sudah menghormati Tuhan. Sudah berani waktu ketemu dengan Bapak atau Ibu Gubernur, lalu handphonenya bunyi-bunyi. Sebentar ya Pak Gubernur, Ibu Gubernur, saya terima telepon dulu. Bodoh, tidak berani. Saya jamin tidak berani. Kalau berani hebat itu. Ya, tidak berani. Mengapa? Karena mereka orang yang kita hormati. Bagaimana terhadap Tuhan? Ya, orang yang bernilai berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Dia akan dihormati oleh Tuhan. Dia akan jadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Yang kedua, orang yang bernilai dan berkualitas di hadapan Tuhan tentunya ya, adalah orang yang memiliki karakter yang baik. Sekali lagi, orang yang memiliki karakter yang baik. 1 Petrus pasal 3 di ayat yang keempat. 1 Petrus pada pasal yang ketiga di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasan ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini dipakai contoh wanita, ya. Tapi sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada wanita, tapi kepada semua orang, semua gender. Bukan hanya wanita, tapi pria juga. Karena manusia itu umat Tuhan, di mata Tuhan itu adalah mempelai wanita dari Tuhan. Tuhan itu adalah mempelai pria kita. Kita umat Tuhan adalah mempelai wanita. Jadi wanita di sini bukan hanya ditujukan kepada para wanita atau ibu-ibu saja, tidak, tapi kepada semua orang. Nah, seharusnya dikatakan perhiasan yang berharga di mata Tuhan itu adalah manusia batin, bukan manusia lahiriah. Ya, biasanya para wanita ya tidak disalah, tidak dilarang pergi ke salon, tidak dilarang. Rambutnya dibikin bagaimana, mukanya diapakan, tidak apa, boleh-boleh saja. Ya, berpenampilan baik, sopan, menarik dan sebagainya. Oke, tapi itu bukan yang utama. Itu tidak menentukan kualitas kita, tidak. Ternyata yang menentukan kualitas kita adalah manusia batin kita, yang punya roh yang lemah lembut dan tentram. Bisa dibayangkan kan, kalau tinggal serumah dengan orang yang sukanya bertengkar, gak enak. Bukan hanya wanita ya, sama, pria juga begitu. Kalau ketemu sukanya berantem, bertengkar. Kalau ketemu kayak kucing dan tikus, Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kalau ketemu selalu berantem. Tapi kalau nggak ketemu, dicari. Unik juga ya. Ada nggak suami istri kayak gini? Kalau ada mesti bertobat. Kalau ketemu berantem, kalau nggak ketemu dicari pun dibujuk. Kok ketok gitu ya. Tapi kalau ketemu berantem gegeran terus. Nah, ini tidak baik. Harusnya punya roh yang lemah lembut dan tentram. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Menentukan kualitas, membuat apakah seseorang menjadi bernilai atau tidak ketika dia memiliki karakter atau manusia batin yang baik, yang benar di mata Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai 4. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Sekali lagi, penghargaan dalam pandangan
Allah serta manusia. Salah satu contoh karakter yang baik adalah seorang yang memiliki kasih setia. Bukan hanya kasih, tapi kasih setia. Di Alkitab itu kata kasih setia atau bahasa Ibrani itu chesed, itu dipakai ratusan kali, khususnya ditujukan kepada Allah. Ya, salah satunya di Mazmur pasal berapa itu 136 atau berapa itu ya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ada satu pasal itu kalimat itu diulang-ulang balik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia adalah salah satu karakter Allah. Nah, seharusnya sebagai umat-umat Tuhan kita juga memiliki karakter yang baik seperti karakter Allah, yaitu kasih setia. Bukan hanya kasih, tapi kasih yang disertai dengan setia. Kasih yang disertai dengan kesetiaan. Kasih yang disertai dengan komitmen. Ada orang punya kasih, tapi nggak punya komitmen, sehingga kasihnya itu cuma sebentar saja. 1 bulan, waduh, bawa ini. 1 tahun mungkin masih bisa bawa ini. 10 tahun mulai berubah. 20 tahun mulai berubah, melihat yang lain mulai tergoda. Aduh, itu kok lebih cantik ya, itu kok lebih baik, itu kok lebih tampan, itu kok lebih perhatian. Ya, biasanya kalau orang mau menikah itu kan ngomongnya begini, karena saya mencintai, maka saya menikah dengan. Nah, biasanya kan begitu ya. Betul kan? Bapak Ibu ingat dulu nostalgia berapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu, kalau mau menikah kan begitu. Karena saya mencintaimu, maka saya menikah dengan. Kecuali zaman Siti Nurbaya, ya. Zaman Siti Nurbaya itu tidak pernah ketemu, tahu-tahu dijodohkan ketemu waktu nikah, lu kaget, ya. Nah, itu terpaksa. Ya. Tapi kalau dari zaman Siti Nurbaya kan orang membangun hubungan dulu, kenalan, penjajakan, ya, pendekatan, sampai akhirnya merasa cocok, hubungan meningkat, ya, dari teman jadi teman dekat jadi teman akrab jadi teman hidup. Nah, ya kira-kira begitu. Nah, ini biasanya kan gitu, karena saya mencintaimu maka saya menikah dengan. Nah, kalau sudah menikah bagaimana? Ya, nah, kalau kasihnya mulai berkurang, nah bahaya, ya, waduh, karena saya kurang mencintaimu atau karena saya tidak lagi mencintaimu, maka sorry ya, kita nggak bisa. Nah, itu yang seringkali terjadi di orang luar sana kan seperti itu, ya. Kasihnya mudah sekali berubah, kasihnya mudah sekali berkurang, seperti pakaian yang luntur, kasih mudah jadi luntur. Seharusnya prinsipnya dirubah, karena saya sudah menikah denganmu, maka seharusnya saya harus tetap mencintai sampai mau memisahkan kita. Nah, itu prinsip yang benar, ya. Nah, kita kembali kasih dan setia, kasih setia seharusnya dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Ini salah satu contoh karakter yang baik. Kalau umat Tuhan punya kasih setia, wah, luar biasa. Dalam keluarga punya kasih setia, suami dan istri punya kasih setia. Tidak ada yang namanya selingkuh, tidak ada yang namanya cerai, tidak ada. Karena punya kasih setia. Dalam pekerjaan punya kasih setia, pasti kerjanya itu baik, rajin, berprestasi karena punya kasih setia. Dalam melayani bergereja punya kasih setia, akan jadi jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Dibutuhkan kasih setia, dicari orang-orang yang punya kasih setia. Karena itu adalah orang-orang yang berkualitas, bermutu, bernilai di mata Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Jadi yang pertama orang yang berkualitas, orang yang bermutu, orang yang bernilai di mata Tuhan adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Tentu dia akan dihormati Tuhan. Tentu dia akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Yang kedua, orang yang berkualitas, bermutu, bernilai di mata Tuhan adalah orang yang memiliki karakter yang baik. Salah satu contoh karakter yang baik itu adalah kasih setia. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang bernilai atau bermutu di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya itu berdampak. Sekali, orang yang hidupnya itu berdampak. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 5 ayat 13 mulai. Judul perikopnya garam dunia dan terang dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan berkata, kita umat Tuhan itu adalah garam dunia, terang dunia. Artinya punya kehidupan yang berdampak. Ya, garam itu punya dampak yang luar biasa terhadap masakan, terhadap makanan. Baik makanan yang belum dimasak, baik makanan yang sudah dimasak atau diolah. Garam punya peranan yang sangat luar biasa. Terang, terang juga punya peranan yang luar biasa. Apalagi kalau berada di dalam situasi malam, gelap, terang itu sangat dibutuhkan. Nah, umat Tuhan dikatakan kita ini adalah garam, kita ini adalah terang bagi dunia. Tuhan rindu supaya kita punya kehidupan yang berdampak. Tentunya dampak yang positif. Karena ada dampak yang sebaliknya, dampak yang negatif. Dampak yang negatif itu bagaimana? Kalau orang yang punya dampak negatif, ya, kalau orang itu datang ke satu kumpulan, bikin ribut, bikin masalah, troublemaker, pembuat masalah. Jadi kalau orang yang punya dampak negatif ini muncul, komunitas atau kumpulan itu jadi kacau. Nah, ini orang yang berdampak negatif. Jika sudah terkenal ya, ini kalau orang ini, ini orang yang tidak baik, orang yang dampaknya tidak baik, ya, pengaruhnya tidak baik, kelakuannya tidak baik, kepribadiannya tidak baik dan sebagainya. Jadi kalau dalam satu kumpulan gitu ya, ada kumpul semua pada rasa-rasa ngomong, Isa itu si orang itu yang dampaknya tidak baik, jangan muncul. Diharapkan kalau bisa tidak datang. So kalau dia datang, bikin suasana kacau, suasana ribut, suasana tidak enak, sebaiknya dia jangan muncul, jangan datang. Kan kita nggak undang-undang. Loh ternyata beberapa menit kemudian tidak diundang, muncul. Waduh, sampai ini yang mulai bilang dulu tak diundang oleh si tokoh. Ya, karena dampaknya buruk Kalau datang suka bikin masalah, kalau datang suka bikin ribut dan sebagainya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Adakah kita punya dampak yang positif? Sehingga kehadiran kita, kedatangan kita, keberadaan kita itu sangat diharapkan karena menjadi berkat. Jangan sampai kalau ada yang datang, ya, maaf kalau kita datang, orang bilang, ya, ngomong ya, bilang sama pembantunya, ngomong ya, lu mau aku pergi, ya, karena nggak ketemu, ya, dihindari ya. Nanti kalau udah bikin ribut, jangan utang. Ada orang yang suka utangan, ya. Nah seharusnya orang yang hidup di dalam kebenaran itu tidak boleh seperti itu. Kita ini bukan utang, bukan suka utang, tapi justru kita yang jadi berkat. Harusnya begitu, ya. Nah ini hidup yang berdampak itu orang yang berkualitas di mata Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo kita belajar. Karena kita rindu jadi orang-orang yang punya nilai di mata Tuhan, orang-orang yang berkualitas di mata Tuhan. Dan ternyata kualitas di mata Tuhan tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai secara fisik, sama sekali tidak. Apa yang kita punya secara materi itu sama sekali tidak menentukan nilai atau mutu seseorang, sama sekali tidak. Buktinya Belsasar dipandang rendah oleh Tuhan, didapati terlalu ringan pada seorang raja yang sangat hebat. Orang yang berkualitas di mata Tuhan, orang yang tahu menghormati Tuhan, orang yang berkualitas di mata Tuhan, orang yang punya karakter yang baik, salah satunya karakter kasih setia. Dan orang yang berkualitas di mata Tuhan adalah orang yang hidupnya berdampak positif, sehingga orang melihat mereka memuliakan Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Hidup kita boleh menjadi semakin indah, bernilai, berkualitas di hadapan Tuhan.
Minggu depan ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita responi firman Tuhan yang kita terima lewat satu pujian kita katakan, bagaikan bencana siang dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus,
kebenaran firman telah kami terima bersama pada pagi hari ini. Kami sadar akan segala kelemahan, keterbatasan kami. Kami membuka hati kami, mengizinkan firman Tuhan mengoreksi hidup kami. Karena kami rindu supaya hidup kami boleh semakin dibaharui, dikerjakan, dibentuk, disempurnakan seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang bernilai dan berkualitas di hadapan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang harus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga kehidupan kami boleh semakin kehidupan yang bernilai, berkualitas di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang pertama, diberkati iman rohani kami, karena itu yang terpenting dalam kehidupan kami. Iman rohani yang semakin dewasa, iman rohani yang semakin teguh, semakin kuat, semakin sungguh di dalam Tuhan. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, punya kehidupan yang berdampak positif dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kali umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, iman rohani kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, dan berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.